Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Gimana Bu sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan Iya. untuk waktunya pada pagi hari ini melakukan wawancara dan diskusi kepada Bapak terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan oleh pemimpin khususnya yaitu kepala sekolah di SMA Negeri 1 Mantang. Iya. Sudah siap ya Pak? Insya Allah. Oke. Baik Pak, sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak, saya mau menyampaikan terlebih dahulu tujuan wawancara di sini adalah kami yang lagi pendidikan guru penggerak itu diminta untuk mengambil pelajaran dari sesi wawancara ini terkait pengambilan keputusan yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah di wilayah Bintan. Nah, dalam hal ini kami akan kaitkan dengan pembelajaran kami di pendidikan guru penggerak, khususnya di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Oke, boleh ya Pak langsung pertanyaan pertama? Ya, betul. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana nih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik. Yang namanya masalah di sekolah itu masih tetap ada. Masalah itu bermacam beragam ya. Baik masalah guru dengan murid, guru dengan guru, maupun masalah tentang bagaimana pengembangan sekolah itu sendiri. Dalam problema etika, kita memang suatu kondisi di mana kita harus memutuskan sesuatu itu sesuai dengan aturan. Memang kasus ini tidak mudah kalau seandainya kita dihadapkan dengan berbagai macam masalah, kasus seperti guru jarang masuk, sementara guru tersebut menjadi guru yang baik di mata siswa, di mata masyarakat, tapi dari sisi kedisiplinan dia tidak memperlihatkan disiplinan dengan sebenarnya, sering terlambat. Namun dia mempunyai keterampilan atau kelebihan bagaimana bisa mendekati orang. Tetapi menurut aturannya sebagai seorang guru tentu dia punya tupoksi, punya schedule mengajar, punya tahapan-tahapan dalam kegiatan bekerjanya, bagaimana dia membuat modul ajar, dia ajar dan segala macam. Namun saya sebagai kepala sekolah dan dari informasi kawan-kawan, ada yang tidak membuat, sepertinya tidak melakukan itu. Maka ini kan menjadi problem, dua masalah. Kawan lain menuntut dia itu harus berbuat sebagaimana mestinya, yang dia tidak buat seperti itu. Namun efeknya pasti kepada siswa. Nah, itu proses pembelajaran transfer ilmu kepada siswa dari guru tersebut tidak ada. Ini harus diambil keputusan, identifikasi permasalahan. Apa sebenarnya terjadi dengan dia dan bagaimana cara memecahkan masalah ini sehingga guru ini bisa bekerja sebagaimana mestinya sebagai seorang guru yang menjadi panutan bagi guru lain. Jadi menjadi seorang guru yang bisa mentransfer ilmunya sebagaimana mestinya pada siswa. Jadi tidak dirugikan, siswanya tidak dirugikan. Karena proses belajar mengajar ini termasuk dalam kurikulum mereka ini ujung goalsnya itu adalah siswa. Nah itu salah satu contoh yang terjadi di sekolah. Ya, berarti kuncinya problema yang sering terjadi di sekolah itu yang berkaitan sama guru dan murid ya Pak. Ya. Apalagi sekarang kita memang berpihak pada murid atau berpusat pada murid. Ya. Oke. Baik Pak, bagaimana nih Pak Bapak menjalankan pengambilan keputusan di SMA Negeri 1 Mantang ini khususnya terutama tuh untuk kasus-kasus yang dilema atau problema etika tadi, di mana biasanya itu kan dalam satu kepentingan itu ada yang dua pengambilan keputusan itu benar sama benar, ngambil ini benar, ngambil ini juga benar. Ya. Memang sebagaimana yang saya sampaikan tadi, setiap permasalahan itu dalam kita mengambil sebuah keputusan itu kita dihadapkan kepada dua hal yang benar. Cuma itu kan secara
kasat matanya seorang kepala sekolah tentu harus memahami ini. Sesuai dengan aturan yang kita lakukan, tentu kita akan mengambil keputusan berdasarkan azas manfaat. Manakah manfaat dari antara dua ini yang lebih memberikan manfaat positif, lebih tidak ada mudaratnya. Memang konsekuensinya satu sisi memang harus kita rugikan. Umpamanya kita rugikan itu dalam arti kata bukan kita bully, bukan kita bina. Hal seperti ini bukan di sekolah kita aja, di mana aja sekolah bisa terjadi hal seperti ini. Namun kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan tersebut. Ya kasus-kasus seperti diantaranya contohnya saja kebijakan dalam penganggaran, anggaran penggunaan anggaran dana BOS. Satu sisi kita membutuhkan untuk prasarana, untuk prasarana untuk misalnya ya membuat kanopi, membuat lapangan olahraga. Satu sisi kita membutuhkan untuk buku anak yang disiapkan, sementara kita punya anggaran kan terbatas ini. Tidak bisa harus kita beli tahun ini semua gitu, sesuai dengan kebutuhannya gitu. Maka disinilah harus kita bijakkan masalah yang kita pilih mana yang harus kita dahulukan. Dua-duanya benar. Kita butuh sarana harus dilengkapkan. Kita butuh buku anak ini harus segera dipenuhi gitu. Karena pembelajaran terjadi terus, proses belajar mengajar itu harus ada. Maka tentu kita lebih mendahulukan untuk kebutuhan bukunya. Kenapa buku? Karena buku ini penting bagi guru, sebagai media untuk pembelajaran gitu, untuk berikan referensi bagi guru untuk mengajar gitu. Lapangan ini, kalau lapangan olahraga itu memang kita misalnya belum ngecor, belum apa, sementara kita bisa menggunakan lapangan lain gitu. Itu aja salah satu contohnya mana yang harus dilakukan. Semuanya butuh, guru olahraga butuh lapangan disiapkan, guru mata belajar ingin bukunya ini disiapkan, banyak hal lah yang diperlukan. Sementara ada labor biologi, perlu mungkin alat-alat untuk praktek. Jadi semuanya seperti itu. Jadi problema etika ini kita harus mendahulukan mana yang harus kita dahulukan berdasarkan standar kebutuhannya. Kita lihat hal prioritasnya yang mana. Gitu. Kita harus bijak dan ini harus dipahami oleh bukan kepala sekolah saja. Kepala sekolah itu bukan raja, bukan otoriter, tidak boleh otoriter. Maka kebijakan itu kita ambil secara bersama-sama. Kita konsultasi dengan wakil kepala sekolah, konsultasi dengan guru-guru, semua kita hadapkan. Jadi mudah-mudahan semua sepanjang ini semuanya bisa memahami dan menerima pelan-pelan kita penuhi kebutuhan tersebut. Ini kasus masalah penggunaan anggaran dana BOS. Itu salah satu. Ya. Berarti di sini perlu ada keterlibatan pihak yang terkait ya Pak ya? Iya. Intinya Bapak dalam mengambil keputusan itu tidak sendiri. Iya, ya? Betul. Selanjutnya nih Pak, langkah-langkah seperti apa sih yang biasa Bapak terapkan dalam pengambilan keputusan? Baik, itu semua orang akan melakukan langkah-langkah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi kita tidak boleh buru-buru mengambil sebuah keputusan yang nanti akan merugikan diri sendiri dan bisa merugikan orang lain. Apalagi ini kita kelola sebuah institusi pendidikan. Kalaulah salah pimpinan mengambil sebuah keputusan, akan berefek pada proses anak, pada siswa. Gitu. Jadi anak tidak boleh dirugikan, sekolah tidak boleh dirugikan. Ya, tentu kita sebagaimana yang kita biasa lakukan. Kita lakukan identifikasi, apa sih masalah sebenarnya, kemudian sudah kita pahami masalahnya, berapa tidak, perlu segera diselesaikan atau perlu dirundingkan dengan, kan ada masalah yang harus terjadi, harus ada langsung, kita tidak boleh kita langsung konsultasi lagi itu, ada harus seperti itu, harus segera ngambil keputusan gitu, ada kayak itu. Ini problematika juga, ada masalah-masalah yang berat yang harus dimusyawarahkan, dikonsultasikan dengan semua pusat. Jadi ini ya langkahnya ini harus kan identifikasi masalah, ketahui permasalahannya. Kita punya kolega, punya wakil, punya guru, punya orang-orang, punya komite, kita konsultasi dengan mereka. Ini permasalahannya,
ini langkahnya bagaimana harus diambil, keputusan apa yang harus diambil sehingga memberikan manfaat untuk ke depan, tidak merugikan orang lain, tidak mengganggu, tidak merugikan siswa, tidak merugikan sekolah. Setelah itu dapat kita masukkan dari kolega-kolega kita untuk sekolah, pembina segala macam. Ya kita buat keputusan, kita panggil. Kalau dia orang objeknya panggil gurunya atau TU itu kita panggil, atau siswa kita panggil. Kita sampaikan, kita paparkan bagaimana backgroundnya. Jadi mereka itu kita sadarkan, kita bina sehingga kita bisa memahami ini yang telah kamu lakukan, ini konsekuensinya setelah kita melakukan konsultasi, diskusi dengan kawan-kawan tadi. Dan harapan kita bukan kita sendiri yang menghadapi, tapi semua melakukan pembinaan pada orang tersebut atau siswa tersebut. Seperti itu kira-kira. Oke. Berarti Pak, berikutnya nih Pak, dari langkah-langkah yang sudah Bapak sampaikan tadi, langkah-langkah atau mana nih yang menurut Bapak yang paling efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya di dilema etika? Semuanya perlu kolaborasi, perlu diskusi, perlu bersama-sama kita mengambil keputusan. Yaitu langkah ini langkah diskusi, langkah memberikan bersama-sama, mendiskusikan masalah itu dengan kolega kita, dengan kawan-kawan guru, wakil, lalu kita buat keputusan. Koordinasi dan kolaborasi berarti. Itu hal yang utama, ya betul, koordinasi dan kolaborasi. Baik Pak, selama ini dalam menghadapi kasus dilema etika, ada nggak Pak tantangan terberat mungkin yang pernah Bapak alami atau Bapak hadapi ketika mengambil keputusan? Ya, tentu dalam kita mengambil keputusan, dia ada keputusan itu yang berat atau yang ringan. Ada keputusan itu yang berefek pada eksternal, ada di dalam internal kita saja. Kalau kita membuat sebuah keputusan, tentu ada orang yang kita rugikan. Nah, ini sulit bagi kita kalau mereka yang kita sudah putuskan, dia tidak memahami kesalahannya umpamanya ya. Maka ini rumit bagi kita, dia untuk menyadarkan. Maka perlu secara kontinu untuk melakukan komunikasi, kolaborasi, konsultasi tadi tetap dilakukan. Kemudian tantangan lainnya adalah wali murid, pokoknya eksternal. Ya gitu kita selalu akan dapat intimidasi. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan dengan bijaksana, tidak bisa kita memutuskan segera, tentu nanti takutnya bisa sampai ke jalur hukum. Nah, karena dari eksternal itu bisa jadi wartawan, bisa jadi ya, aturan hukum yang berlaku atau intimidasi dari orang tua, wali murid atau orang masyarakat banyak. Karena ini dunia pendidikan sehingga menjadi sorotan semua orang. Gitu. Salah kita dalam menjalankan, salah kita ngambil keputusan, semua sensitif. Apalagi masalah keuangan, sekolah itu sangat sensitif sekali. Memungut dengan siswa atau kita membeli menjualkan modul, menjualkan LKS, itu sekarang lagi hangat. Jadi ini hati-hati. Kalau misalnya kita memerlukan itu, ya kita menyarankan saja jangan guru itu berjual beli di sekolah. Karena perlu buku ini nak, carilah untuk referensi lebih mendalami tentang materi pembelajaran itu sendiri. Ya, itu problemnya adalah intimidasi dari luar, dari guru sendiri tak senang dengan kita, sering mungkin dia tiap program yang kita sampaikan mungkin dia tidak ikut menyokong gitu. Nah, itulah problemnya. Berat ya Pak ternyata tantangan kepala sekolah. Memang berat tapi itu harus dilakukan. Gitu ya. Iya betul. Pak tadi ada Bapak singgung bahwa dalam mengambil keputusan itu tergantung kondisi kasus yang dialami ya Pak. Ada yang memang dijadwalkan harus segera gitu, atau ada yang mungkin perlu mediasi atau waktu tertentu untuk koordinasi terlebih dahulu. Nah kira-kira bentuk atau prosedurnya yang bakal lakukan itu seperti apa? Contohnya ya, kita pernah masih ingat sekolah kita dulu salah dibully kan, termasuk dia jatuh ke bully kalau kita tidak hati-hati. Sementara tanpa disadari oleh warga kita sendiri, ada anak yang keadaannya kurang sehat atau dalam keadaan
fisik tertentu lah. Jadi dipoto kan, divideokan, kemudian diupload ke media. Sementara ketahuannya ada orang tuanya yang datang kan, jangan diupload. Nanti ini sudah risiko luar biasa kalau kita Sampai biarkan. keluar ya, Pak. Iya, ini bahaya. Makanya itu tak boleh kita tunggu diskusi seminggu lagi, 2 minggu lagi. Malam ini harus selesaikan. Maka saya telepon, jangan ada di sini siapa? Itu Bunia, TU. Telepon Bunia, segera temui orang tuanya. Siapa yang buat video ini? Supaya dihapus dari media di dunia masa itu, media masa itu. Ya, iya. Dihapus, jangan sampai diupload, jangan sampai banyak orang melihat, jangan sampai jadi sorotan. Nanti Dewan Pendidikan tahu, nanti wartawan tahu, nanti semuanya nanti pemasaran kita ini. Tantangannya apa yang jalur hukum itu namanya membuli. Nah, sangat berbahaya. Nah, itu nggak boleh ditunggu. Nah, itu harus segera kita lakukan. Atau kasus-kasus lain anak-anak. Kan pilihan yang sulit kita lakukan itu. Kalau kita biarkan bahaya. Orang tuanya bisa mengadu ke polisi. Anak-anaknya dibully dan ini kan dunia pendidikan, institusi pendidikan harusnya menjaga rahasia gitu. Jadi tidak menyebarkan ke media. Karena kita harus tahu itulah peran guru BK salah satunya kan, macam-macam permasalahan anak itu secara individu, guru BK harus tahu dan tidak menyampaikan kepada jangan macam dokter juga. Seperti itu. Jadi memang tergantung kondisi yang dihadapi ya, Pak. Tergantung situasi dan kondisi. Banyak hal yang lain juga seperti itu. Siswa boleh nunggu, ada anak berkelahi kita tunggu lah mungkin. Jadi saya akan segera aja kan sampai dia sampai ke rumah. Itu orang tuanya buat berkelahi dengan orang tua. Gitu. Oke, selanjutnya nih Pak, menurut Bapak faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah Bapak dalam meyakinkan pengambilan keputusan? Ya, tentu kita berpedoman kepada kebenaran dan aturan. Karena dalam aturan itu sudah ditetapkan mana harus yang bagi siswa ini ketetapannya kan ada tata tertib siswa, itu pedoman bagi siswa. Namanya membawa narkoba ke sekolah dilarang, mereka bawa ya kita harus lakukan tindakan gitu. Atau membawa media-media yang tidak bagus, atau ya melakukan bully, atau hal-hal yang di luar konteks pendidikan. Itu biasalah, kita ini kan dunia pendidikan tetap kita melakukan pembinaan kan. Dan ini yang harus kita maksimalkan sehingga kita bisa mengharapkan sekolah kita ini bisa menjadi sebuah sekolah yang mempunyai karakter yang baik, yang bagus, dan mempunyai kompetensi yang baik dan mempunyai daya saing kan. Mungkin Jadi kalau saya simpulkan intinya kita sekolah ini perlu memahami regulasi yang jelas ya Pak ya. Ya. Kemudian karena kita, itulah yang mempermudah ya. Betul, kita harus ya aturan tadi, selain dari aturan tentu kita agama juga harus dipegang. Selain dari aturan yang sudah ditetapkan oleh kementerian, aturan umum, ya, moral, etika, itu kan dalam kehidupan sehari-hari kan dilaksanakan. Aturan agama bagi orang beragama tentu ingin yang lebih baik, nilai kebaikan harus diajarkan kepada kita, diajarkan kepada anak. Itu individu itu anak-anak yang harus tahu. Kemudian budaya masyarakat itu kan ada ini yang tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Kalau kita lakukan di masyarakat itu hal yang tidak pernah dilakukan masyarakat itu pasti kan timbul kok gitu ya, tidak pernah, tidak ada teguran gitu. Jadi orang tidak mampu buat. Itulah dasar-dasar kita untuk pegang kita dalam memutuskan suatu masalah. Terakhir nih Pak. Okay. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan terkait pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan, apa nih Pak? Hikmah atau yang dapat Bapak petik atau refleksi atau kesimpulan yang dapat Bapak ambil dari pengambilan keputusan terkait khususnya dilema etika terus kaitannya dengan nilai-nilai kebaikan tadi. Memang betul. Apa yang kita putuskan dari sebuah masalah dalam dua buah kasus,
Semua itu pun ada konsekuensi, ada positif, ada negatif. Maka oleh karena itu, maka kita dalam diri kita dulu awalnya sudah ada punya prinsip, ya lakukanlah sesuatu itu, putuskanlah sesuatu itu dengan benar, seadil-adilnya, dengan jujur dengan diri sendiri, sebijak-bijaknya, dengan harapan yang kita putuskan itu tidak merugikan orang lain. Satu. Kedua, keputusan yang kita buat itu mempunyai manfaat bagi orang lain, manfaat bagi ilmu dunia pendidikan, dan bagi pihak yang kita tidak yang dirugikan, mereka merasa dirugikan, kita berharap mereka itu bisa menyadari bahwa mereka sudah melakukan kekeliruan. Kita, ya ini aturannya, sampaikan, ini yang kebenaran. Kita harus jelas menyampaikan itu kepada orang yang kita rugikan untuk dalam sebuah keputusan kita ambil tadi. Dan jangan lupa, sebelum kita mengambilkan keputusan dengan bijaksana itu, kita perlu dari konsultasi, kolaborasi orang-orang lebih paham mungkin di luar kita tentang hal ini dan bisa memberikan masukan ke kita. Jadi jangan memutuskan secara sendiri, lakukanlah sebuah keputusan bersama untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan, untuk masa depan yang lebih baik. Ya, luar biasa ya Pak. Terima kasih Pak, banyak yang dapat saya ambil dari pengalaman Bapak dalam khususnya dalam pengambilan keputusan setiap menghadapi problema etika atau yang masalah-masalah yang terjadi di sekolah gitu ya Pak. Satu poin yang tadi saya ingat bahwa kita di institusi pendidikan yang paling penting adalah kepentingan murid ya. Siswa. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau silap-silap kata. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah yang baik untuk kami yang lagi pendidikan guru penggerak. Semoga sukses ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah memberikan kesempatan untuk saya melakukan wawancara terhadap Bapak di kegiatan pada siang hari ini. Izin sebelum saya melakukan wawancara, saya ingin menyampaikan bahwa tujuan wawancara di sini kami yang di pendidikan guru penggerak itu diminta untuk menganalisis pengambilan keputusan dari pimpinan yang sudah ada di wilayah Kabupaten Bintan, khususnya di sekolah yaitu kepala sekolah, sehingga nanti kami kaitkan dengan pembelajaran yang sudah kami pelajari di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai pendidikan. Nah, jadi sudah siap ya Pak ya? Siap insya Allah. Baik Pak, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Baik, terima kasih Bu Tia. Dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau kedudukan moral itu, kalau saya cenderung memahami dulu nih mengenai kasus tersebut. Saya analisis dulu deskripsi kasusnya seperti apa, agar dapat menentukan kondisi sebenarnya dari kasus itu seperti apa sih. Jadi kalau saya sudah dapat menganalisis, tentu kan langkah selanjutnya juga saya harus tahu seperti apa. Nah, untuk kondisi mungkin yang kalau salah satunya benar dan satunya lagi salah, dalam artian mungkin
kasus-kasus yang biasa terjadi itu mungkin nggak begitu repot. Cuman yang menjadi agak ribet itu kan kalau dua-duanya benar ini, kita dihadapkan kepada dihadapkan kepada sebuah penyelesaian yang sulit gitu, karena kasus ini kedua-duanya itu benar gitu. Nah, jadi seperti saat mungkin begini, ada anak itu sering terlambat umpamanya begitu ya. Sementara anak ini kurang perhatian dari orang tuanya. Nah, jadi di satu sisi kita kasihan kan sama anak ini. Sementara di sisi lain itu sebenarnya ada peraturan yang harus kita tegakkan agar ini juga tidak menjadi contoh buat teman-temannya. Nah, ini mungkin seperti itu. Kalau saya memang harus kita analisis dulu kasusnya. Gitu ya Pak, berarti kalau tadi saya simpulkan dari Bapak sampaikan bahwa kalau misalnya kasusnya itu terkait benar dan salah mungkin tidak terlalu dilema. Iya. Tapi kalau ini berkaitan dengan dua-dua pengambilan keputusan itu benar, perlu ada pertimbangan-pertimbangan khusus gitu ya Pak. Iya. Oke, pertanyaan kedua Pak, kira-kira bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus yang tadi benar-benar dilema tadi. Terus tentunya juga kasus ini yang kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi selama ini setelah saya menganalisis kasus yang terjadi itu, tentunya saya selalu berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait ya untuk mendengarkan saran dan masukan terhadap penyelesaian kasus itu. Tentu saya nggak mungkin bekerja sendiri atau mengambil keputusan sendiri. Nah, seperti apa dalam penyelesaian kasus-kasus bermasalah tadi, di mana saya dihadapkan pada pilihan yang mungkin keduanya benar gitu ya. Nah, kita harus tentunya menerapkan peraturan juga ya. Kita harus dihadapkan pada pilihan benar-benar yang mana kita juga harus menerapkan peraturan demi mewujudkan keadilan bagi semua murid, kan begitu. Tapi di sisi lain saya juga merasa kasihan karena seperti kasus yang saya sampaikan tadi itu, anak itu kurang perhatian dari orang tuanya, kan begitu. Nah, untuk kasus yang seperti ini saya tentunya berdiskusi dengan yang terlibat itu, tentunya ada guru BK di sana, kan gitu ya. Ada wali kelasnya di sana, ada wakil bidang kesiswaan di sana, yang mungkin saya harus melihat bagaimana perkembangan anak ini gitu ya. Serta mungkin beberapa guru tentunya, guru mata pelajaran yang mengajar beliau. Nah, jadi agar kenapa saya harus berdiskusi dengan mereka terhadap anak ini gitu ya. Itu sebenarnya agar mengambil keputusan itu hasilnya nanti bisa menjadi hasil yang terbaik. Kita mendengarkan masukan, mungkin guru ini bisa memberi saran begini, guru ini mengalami hal yang seperti ini. Jadi keputusan itu tentunya yang memperhatikan hasil akhir yang berdampak juga bagi banyak orang. Keputusan kita itu berdampak bagi banyak orang nanti. Berarti kalau kita simpulkan langkah-langkah yang Bapak utamakan itu kolaborasi ya Pak? Kolaborasi dengan pihak-pihak yang terlibat dengan kasus tersebut gitu ya? Iya, benar. Oke, artinya kita tidak sendiri dalam mengambil keputusan. Benar. Baik Pak, berikutnya hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan khususnya di kasus-kasus yang dilema? Kalau yang saya anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan itu tentunya pertama berdiskusi dengan berbagai pihak itu sangat efektif ya dalam pengambilan keputusan itu memang benar-benar efektif kalau menurut saya. Jadi kita bisa mendapat masukan, mendapat wawasan juga dari yang lain, pengalaman mereka. Kemudian yang kedua juga saya melakukan biasanya pengujian atas pelanggaran yang dilakukan. Itu juga sangat efektif. Benar nggak ini melanggar etika? Benar nggak ini anak ini sebenarnya apa yang terjadi dengan kasus ini? Jadi kita harus uji juga dulu gitu. Makanya perlu tadi komunikasi dengan semua pihak tadi kan di sana. Gitu. Nah, jadi satu hal lagi mungkin yang perlu juga adalah
kita merefleksikan terlebih dahulu keputusan sebelum kita umumkan. Nah, terkadang ketika kita sudah mengumumkan dengan tergesa-gesa itu, oh ternyata kurang tepat. Ternyata ada imbas di balik ini, dan tentu kita refleksikan dulu nih gitu. Bersama teman-teman juga gitu terhadap keputusan yang kita ambil. Mungkin itu kalau menurut saya lebih efektif ya yang saya lakukan selama ini. Ya, berarti kalau dari yang sudah saya pelajari Pak di 3.1 ini tadi Bapak menekankan di pengujian ya Pak. Iya. Memang sebelum mengambil keputusan memang perlu ada beberapa pengujian itu yang saya tekankan. Oke, selanjutnya ada nggak nih Pak tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan khususnya di dilema etika ini? Tantangan itu pasti ada. Tantangan yang tentunya dalam mengambil keputusan itu mungkin respon ya, respon dari guru, kemudian tentunya kan ada yang senang, ada yang nggak senang ya terhadap keputusan, pasti ada pro kontra. Kemudian dari murid-muridnya juga, itu juga pasti akan ada respon karena saya memang selalu dekat dengan siswa, dengan murid ya. Kadang mereka juga cenderung bertanya, Pak, kok ini bisa begini, kok ini bisa begini. Nah itu respon mereka. Kemudian juga respon orang tua, gitu ya, yang terkadang ada yang nggak terima, ada yang terima dengan keputusan yang kita. Itu juga merupakan suatu tantangan bagi kami sebagai pemimpin ya. Bahkan terkadang ini kalau sudah masalah besar sampai ke pengawas juga, sampai ke dinas pendidikan juga. Itu terkadang stakeholder yang di atas itu juga terkadang menjadi tantangan bahwa sebenarnya terkadang keputusan kita itu kan tidak bisa memuaskan semua orang jadinya. Cuman kita harus memilih mengambil satu langkah yang harus kita putuskan yang terbaik menurut semua orang, menurut semuanya, gitu. Bukan menurut yang terbaik hanya kepada satu orang saja. Gitu. Mungkin itu. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan keputusan itu dengan baik. Mungkin begitu tantangannya. Bapak dalam penyelesaian atau dalam pengambilan keputusan terhadap kasus yang Bapak alami di sekolah Bapak, kira-kira ini ada jadwal-jadwal khusus atau jadwal-jadwal tertentu atau Bapak biasanya tuh selesaikan di tempat aja bagaimana? Oh ya, gini. Jadi kalau saya sih sebenarnya terhadap kasus-kasus seperti ini, kalau jadwal sih nggak ada. Ya, karena memang terkadang masalah itu munculnya kan tidak pakai jadwal juga. Gitu. Kondisional gitu. Ya, jadi memang istilahnya kita nggak dapat perkirakan. Gitu. Jadi setiap kasus yang ada kasus kita harus segera lakukan proses gitu ya. Tentu, tapi tidak langsung kita putuskan juga. Tentunya kita kan berkomunikasi dengan berbagai macam pihak seperti yang saya lakukan tadi. Kita analisis dulu kasusnya gitu ya. Kita kumpulkan dulu fakta-faktanya, kita uji dulu gitu ya. Jadi untuk tidak salah kita dalam mengambil keputusan nanti gitu. Jadi kita memproses kasus itu sebenarnya bukan karena kita menunda-nunda penyelesaian, ya kan? Tapi begitu ada kasus segera diproses untuk dapat kita mengambil keputusan yang terbaik, kan begitu. Kadang ada orang mengatakan kok lama kali, kok lama kali kasusnya itu aja enggak. Tapi kan kita juga harus mempertimbangkan berbagai macam hal, karena kita ini sebenarnya pelayanan publik kan. Mungkin itu. Ya, berarti tergantung kondisi yang dihadapi. Ya, tergantung kondisi. Terus pihak juga yang dihadapi itu seperti apa gitu ya Pak. Oke, kira-kira selama ini Pak dalam pengambilan keputusan faktor-faktor apa sih Pak yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dilema kita ini? Komunikasi, diskusi, koordinasi dengan semua pihak ya, yang terlibat. Kalau menurut saya itu kesemuanya ini kan tergabung dalam kolaborasi kita dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Tidak bisa kita sendiri, tidak bisa berbasis keputusan kita sendiri. Nah selain itu juga kita terbiasa jadinya kan menghadapi masalah menjadi lebih cepat kan dalam menentukan proses seperti apa yang harus kita lakukan. Dengan banyaknya kasus-kasus mungkin yang terjadi, oh mungkin ini kasusnya sama, oh ini kasusnya sama. Jadi pengalaman kita juga itu mempengaruhi kita juga dalam pengambilan keputusan. Apakah ini berdampak, apakah ini mungkin tidak berdampak. Ya. Koordinasi yang penting ya Pak. Koordinasi. Karena Bapak sebagai pimpinan
Kalau boleh tahu nih Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, kita kan di sini pembelajaran berpusat pada murid gitu ya Pak. Kami dulu juga berusaha untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kalau yang Bapak hadapi di sekolah Bapak, kira-kira dilema etika yang benar itu contohnya apa sih Pak? Yang khususnya dialami oleh murid Bapak di sekolah? Kalau di sekolah ya, yang kasus yang terberat lah mungkin yang Bapak alami gitu. terberat yang saya alami itu adalah kasus yang sebenarnya bagaimana saya memberi pemahaman kepada guru bahwa pendidikan itu sudah paradigmanya sudah berubah. Ya, jadi terkadang ada guru yang masih mengikut apa yang namanya era lama. Jadi terkadang guru cenderung memarahi murid di depan teman-temannya, bukan malah membimbing. Ya, jadi menurut saya yang sekarang merubah paradigma seperti ini. Di satu sisi memang, makanya saya katakan ini, kenapa itu saya katakan dilema. Di satu sisi memang terkadang murid pun sudah terbiasa dengan pendidikan yang dulu. Kenapa saya katakan terbiasa? Kalau murid itu kalau nggak dimarahi, terkadang dia nggak bergerak, nggak berdampak gitu. Kalau nggak dimarahi, apalagi ketika dia berbuat salah, kita beri hukuman yang biasa-biasa saja, mungkin bukan hukuman ya, kita berikan konsekuensi yang biasa-biasa saja. Padahal kita sudah memberikan sebuah kesepakatan dengan mereka, tapi mereka terkadang ya santai saja, karena bagi mereka nanti kan tidak ada konsekuensi dari perbuatan saya. Nah, jadi mungkin itu dilema. Di satu sisi kita harus menegakkan disiplin, murid harus menghargai guru, tapi di sisi lain terkadang guru juga harus bisa memahami bagaimana sih proses paradigma pembelajaran yang benar itu, bagaimana pembelajaran yang berpusat kepada murid itu sebenarnya. Mungkin begitu. Ya, kayak dilema guru pun ada dilema ya Pak, ini gimana sih sekarang gitu ya. Iya. Baik Pak, dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi, ini terakhir nih Pak, refleksi kita bersama. Pembelajaran apa nih yang bisa Bapak ambil atau Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan yang terkait dengan dunia matematika? Kalau dikatakan pembelajaran, sebenarnya itu mungkin bukan hanya untuk saya ya, untuk kita semua, untuk stakeholder yang ada di sekolah kayaknya. Terutama untuk diri saya. Kalau untuk diri saya mungkin ya dalam mengambil keputusan itu tentunya kita tidak boleh terburu-buru, ya kan? Kita harus memahami dulu nilai karakter apa nih, gitu ya, yang bermasalah, nilai karakter apa yang dilanggar sama anak ini. Jangan lupa kita juga harus melibatkan pihak-pihak yang terlibat untuk kita berdiskusi, ya, berkoordinasi, mengumpulkan fakta-fakta. Yang terpenting kita juga harus uji kebenarannya dan sesuai dengan aturan sebagaimana untuk bisa kita pertanggungjawabkan atas keputusan kita itu nantinya, dan tidak ada penyesalan satupun akhirnya nanti setelah kita lakukan yang seperti ini. Mungkin itu harapannya, pengalaman dalam mengambil keputusan yang dapat saya ambil seperti itu. Memang ya harapan kita setiap mengambil keputusan mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan. Iya, benar. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan waktunya untuk saling sharing dan diskusi terkait pengambilan keputusan di dilema etika ini. Saya juga banyak belajar dari Bapak, dan mudah-mudahan ini juga jadi pembelajaran untuk saya yang saat ini sedang mengikuti pendidikan guru. Semoga sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.